Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu juga ya. Ini hari Minggu, saudaraku, jangan lupa untuk berangkat ke gereja lokalmu ya. Jangan malas, ayo gerakkan kakimu melangkah ke gereja lokalmu. Temukan maunya Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh siapapun pemberita firman yang ada ya. Saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu dan selalu membutuhkan Tuhan di dalam segala keadaan hidupnya. Apakah ia hidup di dalam keadaan nyaman, tenang, teduh, tidak punya masalah misalnya ya. Atau mungkin sedang di dalam keadaan yang krisis, bergejolak hidupnya, dan sedang suntuk dengan banyaknya masalah. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia akan selalu merasa membutuhkan Tuhan dalam setiap tekukan hidupnya. Ini prinsipnya soalnya, saudaraku. Dan orang begini punya prinsip hidup bahwa aku gak bisa hidup tanpa terhubung dengan Tuhan. Jadi gak bisa sombong dia kalau ada di puncak hidup, dia gak bisa sombong. Gak bisa sombong. Di lembah kelam sekalipun hidup yang dia alami, dia juga tidak bisa minder hatinya. Seakan-akan Tuhan tidak bersama dengan dia. Enggak, dia pasti akan jadi orang yang stay still, kokoh. Amin ya saudaraku. Saya ngomong begini karena pengalaman hidup saya pribadi. Dulu saya sebelum memburu Tuhan, dan Tuhan mendidik saya dengan kasih-Nya melalui tempaan demi tempaan hidup, saudaraku. Saya tidak mengerti bahwa seorang Stephen Lim atau setiap orang percaya harus punya satu kualifikasi, yaitu rendah hati. Rendah hati apa maksudnya? Rendah hati untuk kamu harus punya satu prinsip hidup bahwa kamu butuh seseorang atau butuh someone yang bisa menghandle hidupmu, menguatkan hidupmu, yaitu Tuhan, bukan manusia. Hanya satu-satunya Tuhan. Maka saudaraku, itu bukan hal sederhana. Karena sebenarnya itu tidak sederhana. Karena manusia bertuhan itu rumit. Tidak mudah. Kenapa? Ada kompleksitasnya, ada kerumitannya di dalamnya. Merasa membutuhkan Tuhan itu butuh sesuatu yang mudah, karena Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah maksud saya. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi kita bisa rasakan dia. Betul ya? Dan Tuhan sering menguji kita sebagai umat pilihan. Seberapa kamu trust aku, nak? Seberapa kamu tidak mencurigai aku? Ketika kita dibawa dalam tekukan-tekukan hidup yang kritis, yang kita hampir oleng dan jatuh, saudaraku. Itu seringkali seakan-akan Tuhan tidak ada. Maka dalam sejarah kehidupan orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat fenomena yang saya sampaikan itu. Tragis, seakan-akan Tuhan itu tidak peduli loh. Paulus kurang apa sama Tuhan? Murid-muridnya kurang apa sama Tuhan? Tokoh-tokoh iman itu kurang apa sama Tuhan? Tapi seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari sulit yang luar biasa loh, saudaraku. Betul ya? Ya, seakan-akan kalau di dalam dunia kekristenan hari ini yang tidak di dalam kebenaran yang utuh, orang-orang Kristen mungkin bisa menilai tokoh-tokoh iman kalau hidup di zaman ini. Orang Kristen bisa berkata mereka kurang iman. Loh, kenapa pastor ngomong begitu? Contoh Abraham. 1/4 abad loh dia menunggu anak yang dijanjikan Tuhan baru muncul dalam hidupnya. Betul. Dia menghadapi masa kekeringan di mana dia diuji apakah dia akan kembali ke Ur Kasdim juga apa enggak, apa tetap jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu diuji terus sepanjang hidupnya, seakan-akan tantangan demi tantangan. Coba itu kalau hidup zaman sekarang, seakan-akan orang ini, Abraham ini kurang iman. Seakan-akan Tuhan tidak berpihak padamu. Karena konsep kekristenan hari ini beriman itu kalau dijawab Tuhan semua apa permintaannya.
Betul kan? Betul nggak? Iya betul loh. Kadang saya kalau berpikir kalau tokoh-tokoh iman itu hidup di zaman sekarang, mereka dianggap kurang iman mungkin ya. Padahal mereka tokoh iman di zaman itu yang menjadi bapak-bapak orang beriman hari ini. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf dimasukin ke sumur gelap, kering, dijual jadi budak. Jadi budak difitnah sama tuannya sehingga dia masuk penjara. Coba kayak apa nggak rubuh itu langit hidupnya rasanya. Betul? Padahal Tuhan janjiin ke Yusuf jadi penguasa yang lebih besar daripada ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Tapi faktanya kayak langit rubuh hidupnya. Belum lagi soal Musa, belum lagi siapa Daud. Coba Daud, kan mengerikan. Pengikutnya mau melempari dia dengan batu. Coba bayangin saudaraku. Dan semua tokoh-tokoh iman itu digambarkan seakan-akan sering kali berada di padang gurun kehidupan. Coba saudaraku, itu yang seharusnya menjadi pembelajaran kita. Jadi jangan mau jadi orang Kristen yang hanya mau enaknya aja. Karena kita gak akan dewasa, gak akan grow up, gak akan pintar saudaraku. Tapi kita harus masuk dalam padang gurun. Proses yang akan mendewasakanmu dan mendewasakanku. Untuk menjadi pengikut Kristus yang, apa ya boleh saya katakan, yang militan. Kualitasmu dan kualitasku harus kelas tinggi. Nggak bisa ecek-ecek saudaraku. Kalau dipermudah semua nanti kena masalah. Langsung tanya, di mana kau Tuhan? Aduh. Nggak begitu saudaraku. Jadi memang tidak mudah untuk dapat memiliki hati yang mengandalkan Tuhan. Merasa membutuhkan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat orang di sekitar kita menganggap Tuhan itu sepi. Ngeremehin Tuhan. Tidak memperhitungkan Tuhan. Tapi diberkati seakan-akan hidupnya. Coba loh. Orang-orang fasik malah diberkati. Kita yang siang malam jaga hidup suci, tanggung jawab hidup, fokus langit baru, bumi baru. Seakan-akan seperti apa? Orang yang kalah saudaraku. Betul gak? Iya kan? Orang-orang kesaksian di sekitar kita. Wah aku diberkati loh, pekerjaanku maju. Ini bisnisku tambah banyak. Gak perlu Tuhan-Tuhanan, lihat aku sukses. Coba saudaraku. Maka tidak jarang saudaraku. Tidak jarang Tuhan membelas kasihani kita. Supaya kita tidak binasa. Dengan memberikan pukulan-pukulan. Di mana pukulan itu seringkali kita tidak melihat jalan keluar. Kayak orang bodoh kita ikut Tuhan seringkali. Jujur aja deh, Anda juga begitu kan. Saya juga begitu. Aku gak lihat pertolongan Tuhan. Kita tidak melihat orang yang berbelas kasihan dan membantu kita. Kecuali hanya Tuhan. Coba lucu gak saudara? Kadang saya mau menangis di titik-titik pelayanan saya. Penggembalaan saya. Seakan-akan saya mau berkata sama Tuhan. Kamu di mana sih Tuhan? Ini pekerjaanmu. Seakan-akan tidak kau bela pekerjaanmu ini. Lucu loh saudaraku. Kadang saya kalau berpikir, iya ya Tuhan itu bawanya kita begitu terus. Tapi itu cara Tuhan supaya tidak membinasakan kita loh saudaraku. Itu cara cerdasnya Tuhan. Kenapa? Akhirnya kita dipaksa, digiring hanya untuk memandang Tuhan. Hanya untuk mencari Tuhan. Itulah yang saya katakan itu bentuk belas kasihan Tuhan. Coba loh saudaraku, itu cara Tuhan bekerja. Jadi kalau Tuhan memukulmu dan memukulku hari ini, membawa kita kepada keadaan krisis, puncak kesulitan atau ada di titik-titik terendah hidup, itu sejatinya supaya kita memandang Tuhan ke atas. Kalau dalam doa saya cuma ngomong, "Pak, jangan tinggalin Stephen. Kuatkan aku, Pak. Aku tahu kau ada bersama denganku. Aku pasti bisa melalui semuanya bersama denganmu." Itu netes air mata kita. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan, "Aku aman bersama denganmu, Pak." Indah saudaraku.
Indah. Tapi disitulah seni bertuhan kita. Itulah kelas kita. Tuhan itu seperti seorang papa atau mama, tidak mau, kadang nggak mau manjain anak-anaknya. Dia mau didik kita. Tapi percayalah, jangan takut, Tuhan ada di belakangmu, saudaraku. Amin. Dia bersama dengan kita. Ya, jadi sekali lagi ya saudaraku ya, Tuhan adalah kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan sementara kita di bumi, melainkan kehidupan dalam kekekalan. Dia mau supaya engkau dan saya punya hubungan yang sangat kuat. Bukan hanya sekedar masalah sakit lalu sembuh, bangkrut lalu dipulihkan ekonomimu. Atau mungkin terpuruk hidupmu kemudian sukses kembali, bukan masalah itu. Tetapi lebih kepada hidup kekal. Dia mau engkau dan saya bersama-sama dengan dia sampai di kekekalan suatu hari nanti. Maka tidak boleh ada kehidupan di luar Tuhan. Supaya jiwa kita bisa merasakan kehausan akan dia sampai di titik tertinggi. Sakau kita sakau kalau nggak dapet Tuhan, nggak di dalam hadirat Tuhan, kita sakau, saudaraku. Jadi kalau akhirnya kita membutuhkan Tuhan, itu bukan karena kita belum menikah, teriak-teriak sama Tuhan, aku butuh jodoh, atau kalau kita membutuhkan Tuhan bukan karena Tuhan bebaskan aku dari masalah ekonomi, atau lepaskan aku dari sakit penyakit ini, bukan saudaraku. Tetapi aku memang butuh Tuhan. Kamu gak mau sembuhin aku gak apa-apa Tuhan. Kamu meskipun gak tolong aku gak apa-apa Tuhan. Aku cuma butuh pribadimu untuk aku peluk, itu saja. Gak banyak orang sampai di titik ini, sampai haus. Dimana aku merasakan butuh Tuhan banget. Saya gak mau begini menangis saudaraku. Saya merefleksikan bagaimana dekapan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Maka pada pagi hari ini saya rindu setiap kita punya kehausan yang dalam. Banyak orang jiwanya sesat. Kehausannya hanya pada perkara-perkara dunia. Liburan lah, nggak salah, tetapi jangan di situ kehausanmu. Bisa liburan oke, nggak bisa nggak apa-apa. Amin. Yang penting kau punya Tuhan. Jangan sampai cita rasa jiwamu dirusak, disesatkan oleh iblis. Sampai-sampai engkau tidak fokus kepada Tuhan dan merasa tidak butuh Tuhan. Kau lebih butuh liburan. Kau lebih butuh rumah bagus. Kau lebih butuh semuanya. Hanya Dia yang bisa memuaskan dahaga jiwamu. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan itu sabar loh. Dia tuntun kita terus. Kalau sampai kita bisa memiliki kehausan yang tulus, yang murni dan utuh, maka kita pasti jadi kekasih Tuhan, saudaraku. Kehausan kita Dia akan dinikmati oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kalau hari ini momen-momen hidupmu yang sulit kau dihajar dengan pukulan-pukulan oleh Tuhan, itu artinya Tuhan mau kau berkiblat kepadanya. Amin saudaraku. Tapi ingat ya, ada satu hal yang mengerikan. Yaitu Dia tidak selalu memukul kita. Kadang Dia diam, saudaraku. Maka milikilah keintiman dengan Tuhan. Ada semacam tatanan dalam alam roh bahwa Tuhan pun memiliki porsi untuk menegur seseorang. Seberapa kuat pukulan itu dan berapa kali pukulan itu semua ada di dalam tatanan Tuhan. Bukan liar tanpa aturan, saudaraku. Makanya kalau Tuhan peringatkan kita 1 kali, 2 kali terus, bisa kemudian tidak diingatkan lagi. Hati-hati. Mungkin badai hidup yang kita lalui benar-benar berat. Tetapi akhirnya kita menemukan tujuan daripada proses yang berat itu. Ingat ya, kita punya hidup cuma sekali, jangan salah. Kita harus punya perasaan, apa ya kalau boleh saya katakan, cengeng di hadapan Tuhan. Saya tuh cengeng loh saudaraku di hadapan Tuhan. Kalau di hadirat Allah bisa menangis, ngomong, Pak thank you ya. Indah saudaraku. Indah saudaraku. Saya ajak kalian semua punya waktu dengan Allah. Sehingga kau akan menjadi orang kuat meskipun kau melo di hadapan Allah, di hadirat Allah.
Kau keluar, kau hadapi dunia. Kau punya power yang boleh saya katakan itu datangnya dari Tuhan. Kau sanggup menghadapi hidup. Seberat apapun duniamu, kau bisa kalau kau bersama dengan Tuhan. Charge hidupmu. Ya, orang yang bisa menangis di kaki Tuhan pasti tidak akan menangis menghadapi dunia. Trust me. Berjuanglah, punya waktu sama Tuhan. Bermanjalah dengan Dia. Tapi mau saya katakan, orang yang menangis menghadapi dunia tidak mungkin bisa menangis di hadapan Allah. Berjuanglah saudaraku, apapun yang kau hadapi hari ini. Bukan itu yang jadi bebanmu, tapi temukan rema Tuhan dalam bebanmu itu. Temukan wajahnya, temukan tangannya, temukan dekapannya, sampai kau bisa berkata, aku safe bersama dengan Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Kiranya renungan ini menggerakkan hatimu, menggetarkan jiwamu. Saya mengasihi jiwa-jiwamu. Renungan ini, renungan The Message setiap pagi saya gaungkan. Bukan untuk apa-apa, demi nama Tuhan. Satu hal yang saya mau bidik jiwamu saudaraku. Saya mau bawa ke langit baru, bumi baru. Saya mau bawa ke Tuhan. Amin. Bertobatlah, berjuanglah bersama denganku. Kita song-song langit baru, bumi baru bersama. Ya, selamat hari Minggu ya saudaraku ya. Selamat beribadah. Temukan suara Tuhan di gereja lokalmu. Dukung gembalamu. Ya, jangan pintar kritik. Tapi pintarlah action. Doakan, nyebur bareng. Rasain susahnya melayani Tuhan. Ya, jangan dikritik terus. Kasihan gembalamu. Kasihan orang-orang yang sudah kerja keras. Ya, Tuhan memberkati ya. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.